Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan teman-teman mengenai pelaksanaan perkuliahan di Universitas Negeri Semarang di masa pandemi COVID-19. Saya akan menunjukkan bagaimana kita berkuliah di mata kuliah IMK atau kepanjangan dari Interaksi Manusia dan Komputer, yang saya sampaikan pada mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau yang dalam bahasa Inggris Human Computer Interaction adalah mata kuliah yang bisa diambil di semester kedua Program Studi Sistem Informasi. IMK sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Perkuliahan yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini yaitu pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif mengaplikasikan konsep-konsep perancangan antarmuka yang ada pada bidang ilmu interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai konsep-konsep yang ada dalam interaksi manusia dan komputer pada perancangan, desain, prototyping, serta pengujian perangkat lunak. Pada aspek pengetahuan, melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan interaksi manusia dan komputer, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait masalah-masalah perancangan antarmuka. Mata kuliah ini disampaikan dalam 3 SKS. Pada praktiknya selama perkuliahan ada diskusi, tugas, serta materi yang disertakan di sistem manajemen pembelajaran ELENA. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita saksikan video perkuliahan pertemuan ke-15 mata kuliah Interaksi Manusia Komputer yang akan saya sampaikan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya rekan-rekan mahasiswa semua ya. Mohon maaf sekali ini di malam hari. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga perkuliahan hari ini lancar tanpa suatu hambatan apapun dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Materi perkuliahan hari ini bisa di-download di bisa di-download di ELENA ya. Di ELENA pertemuan ke-15 karena ini kita adalah pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 ini kita membahas apa? Sebenarnya semua materi sudah saya share di ELENA, termasuk juga di dalamnya ada RPS ya. RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi kita sudah memasukkan RPS di sini, ada kisi-kisinya juga. Di dalam RPS kita di pertemuan 15 ini mahasiswa mampu membuat prototyping berdasarkan tahapan UX research yang benar. Jadi UX research itu apa? Sudah sama-sama kita pelajari dari pertengahan semester sampai dengan akhir semester ini. Dan di akhir semester ini kita membahas yang namanya prototyping. Dan di akhir
perkuliahan atau UAS nantinya, kita akan membahas yang namanya project yang sudah kalian kerjakan selama mengikuti perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Project interaksi manusia dan komputer berbeda dengan project algoritma pemrograman atau mungkin project rekayasa perangkat lunak, di mana kalau algoritma pemrograman itu kita akan membahas mengenai algoritma atau mengenai logika pemrograman. Sedangkan kalau di RPL itu kita membahas holistic system, di antaranya ada perancangan UI design sampai dengan realisasi sampai dengan produk tersebut disalurkan kepada pelanggan. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai product research development, customer journey maps, user flow, dan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai prototyping. Di sini sudah ada semua mengenai prototyping. Prototyping merupakan representasi interaktif dari ide, fitur, atau produk. Prototyping sendiri digunakan untuk menunjukkan ide dan interaksi dari suatu desain. Sebelum melakukan prototyping, diperlukan pemahaman dari masalah yang ingin dipecahkan sehingga dapat mengekspor lebih luas solusi-solusinya. Ada beberapa macam prototyping yang kita pelajari bersama. Di antaranya ada low fidelity prototyping, kemudian ada medium fidelity prototyping, high fidelity prototyping. Nah, tiga tipe prototyping ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kapan digunakan, kapan waktu yang tepat untuk dipakai, itu nanti kita akan bahas pada mata kuliah ini. Kemudian dari mata kuliah dari pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat membuat prototyping sesuai dengan konsep-konsep yang terdapat dalam desain UI dan desain UX. Di Elena ada presensi kehadiran, silakan diisikan presensi kehadirannya. Saya kasih waktu sampai dengan pukul 19.30 tadi. Jadi kalian sambil mengikuti perkuliahan bisa mengisi presensi kehadiran untuk nantinya saya inputkan ke dalam Mulang. Kemudian ada link perkuliahan. Dari link perkuliahan ini untuk teman-teman yang belum join bisa membuka Elena, bisa ngeklik perkuliahan. Di sini ada link perkuliahan hari ini. Kemudian video pembelajaran prototyping. Ini ada video pembelajaran yang sudah saya upload ke YouTube, bisa disaksikan yang mengenai prototyping. Kemudian ada modul pembelajaran online mengenai prototyping, dan modul ini harap dibaca sendiri karena untuk pembelajaran mandiri. Kemudian ada materi perkuliahan yang hari ini akan saya sampaikan. Kemudian ada forum prototyping, di mana apabila nanti belum jelas mengenai perkuliahan yang kita lakukan hari ini, bisa ditanyakan melalui forum ini. Kemudian ada tugas latihan prototyping. Kalau tugasnya di sini kalian harus mendesain sebuah low fidelity prototyping. Nah, kemarin kalian sudah mendesain, jadi tugas ini diabaikan saja. Karena sudah didesain ya, sudah didesain bersama kemarin. Untuk menghemat waktu ya, kita karena pertemuan ke-15, kita cek dulu rekap perkuliahan kita. Ada nggak sih teman-teman kita yang presensinya kurang dari 75%? Apa sih implikasinya? Apabila kurang dari 75%, implikasinya kalian tidak bisa mengikuti UAS, atau kalian bisa mengikuti UAS tetapi mendapatkan nilai E. Oke, saya lihat dulu. 15 semua ya. Oke, sepertinya untuk rombel ini aman. Jadi perkuliahan di atas 75% semua, bahkan kehadiran di atas 90%. Ya, terima kasih ya atas atensinya. Langsung saja kita membahas mengenai prototyping. Kalau kemarin kita sudah mendesain low
fidelity prototyping. Nah, di perkuliahan ini akan saya sampaikan mengenai low to high fidelity prototyping. Jadi ini merupakan advanced method di dalam interaksi manusia dan komputer ya. Sebagian slide yang saya sampaikan, saya ambil dari beberapa slide yang disampaikan oleh profesor-profesor di bawah ini. Sekson dulu. Terlihat nggak di sini? Yang saya share. Apa? Kelihatan. Kelihatan ya. Bacanya Kelihatan, Pak. bacanya apa Indra? Gimana, Pak? Bacanya apa ini? Prototyping low to high fidelity prototyping. Oke, siap. Bagus. Asik. Saya ini dulu. Penting. Oke. Jadi di dalam perkuliahan ini kita akan membahas bagaimana merubah dari low ke high fidelity prototyping. Hari ini yang akan kita bahas, ini ada timeline-nya di sini ya, desain konseptual dan versus interface design. Apa sih perbedaan desain konseptual dan interface design? Kemudian kita akan bahas mengenai prototyping. Setidaknya ada 40 menit kita akan bahas mengenai low fidelity, kemudian kita bahas mengenai medium fidelity to high fidelity prototyping. Kemudian ada tugas atau aktivitas di kelas, setidaknya 20 menit, tapi karena tugasnya sudah diselesaikan kemarin, jadi tidak usah dikerjakan lagi. Kita fokus ke proyeknya yang akan kita buat UAS ya. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Fleksibel saja kita waktunya, kita memakai Elena. Jadi silakan tanya jawab melalui Elena biar menghemat waktu dalam perkuliahan ini, tidak boros menit. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, mahasiswa dapat memahami berbagai jenis prototipe, tujuan dan karakteristik masing-masing prototyping. Kemudian macam-macam fidelity prototyping dan penggunaannya, serta mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan setiap jenis prototyping dan kapan menggunakan low fidelity, mid fidelity, dan high fidelity prototyping. Kemudian membuat pilihan strategis tentang alat prototyping, mengingat tujuan dan kendala yang ada. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Kemarin ada yang membahas, membuat low fidelity prototypingnya menggunakan balsamic. Balsamic, betul ya? Iya. Ya, balsamic itu sebenarnya untuk membuat mid fidelity prototyping, middle fidelity prototyping. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mengapa sih low fidelity prototyping itu diperlukan? Itu ada tujuannya sebenarnya dibanding middle fidelity prototyping. Tapi saya sendiri kemarin mencontohkannya itu menggunakan Excel, di mana Excel itu juga merupakan salah satu bentuk dari mid fidelity prototyping. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tetapi konsepnya yang penting kita mengenal. Yang penting kalau low fidelity tidak menampilkan logo, tidak menampilkan warna, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan mereview perkuliahan yang sudah kita lakukan, walaupun konsepnya mengenai konsep. Ada yang tahu mengenai konseptual model dan konseptual desain, bedanya apa? Konseptual model dan konseptual desain. Konsep model dan konsep desain, bedanya apa? Iqbal soalnya on, ayo. Ada yang lain yang mau
mau mengajukan untuk menjawab, silakan. Pupun on enggak? Ya, Pak. Bisa menjawab enggak, Pun? Desain Eh, konsep model dan konsep desain. Mungkin dalam model itu masih dalam belum berwarna itu, Pak, masih sketsanya saja. Kalau desain itu udah warna-warni seperti itu mungkin. Oke, nggak ada salahnya, itu betul juga. Yang lain mungkin? Ada yang lain? Ya, betul ya yang dijawab Pupun ya. Konseptual model itu adalah dasar dari perancangan user interface. Jadi, seorang desainer itu membuat suatu konsep model itu digunakan untuk dasar dari perancangan user interface. Sebelum merancang user interface, ada yang namanya, kemarin kita bahas mengenai user flow. Kemarin kita bahas mengenai task flow. Task flow, user flow itu termasuk ke dalam konseptual model. Sedangkan kalau kita membahas mengenai tampilan seperti CSS, HTML, kemudian yang sudah berbentuk produk, ada lagi low fidelity prototyping, middle fidelity prototyping, high fidelity prototyping, itu sudah masuk ke dalam desain antarmuka atau desain interface. Desain interface ini merupakan hasil terjemahan dari konseptual model. Dan kita dapat berinteraksi dengan menggunakan desain interface ini. Pembuatan desain antarmuka tidak boleh melewati batas dari konseptual model. Jadi konseptual model itu harus ditentukan batasan-batasannya terlebih dahulu, barulah kemudian nanti dijadikan sebuah desain antarmuka atau interface design, atau biasa disebut dengan user interface. Nah, konseptual design mendesain sistem sehingga user dapat dimengerti oleh user tentunya. Soalnya user kalau sebenarnya mengoperasikan komputer itu seperti kita melakukan coding. Kalau kita di mata kuliah algoritma pemrograman itu usernya suruh coding semua. Kalau kita anak ilmu komputer sih nggak masalah ya coding. Tapi kalau anak PGSD disuruh coding tentulah akan lebih menyusahkan. Membantu user untuk membangun desain fisik antarmuka. Jadi dengan desain fisik antarmuka, maka sebuah antarmuka dapat dideliver kepada customer dengan sebaik mungkin, sehingga sebuah program kita, sistem kita akan dihargai lebih, memiliki added value yang lebih. Interface design is representing the conceptual model to the user. Jadi interface design ini merepresentasikan conceptual model kepada user, tetapi dengan bentuk user interface. Jadi sudah matang. Kalau conceptual model kan belum matang, hanya berupa user flow atau task flow. Nah, seperti ini. Jadi conceptual model dibangun oleh seorang desainer. Dia menggabungkan dengan sistem image. Sistem image itu ya HTML, CSS, sehingga dapat dilahirkan, dapat dibentuk dalam suatu screen di dalam komputer. Sehingga menghasilkan mental model. Mental model atau physical model, atau biasa disebut dengan user interface ini, dapat dimengerti oleh user. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dari konseptual model ke interface design. Interface design bertujuan untuk mengkomunikasikan konseptual model Anda ke dalam suatu desain. Permasalahannya, desainer konseptual model biasanya mengkomunikasikan melalui sistem image atau interface atau appearance. Appearance itu tampilan di dalam suatu komputer. Instruction atau perintah. Sistem behavior through interaction, artinya sistem, karakteristik sistem melalui sebuah interaksi. Jika, nah ini permasalahannya, jika sistem image atau
sistem image itu kalau bahasa desainnya user interface tidak membuat model secara jelas dan konsisten, otomatis user mental model akan tidak konsisten dan konseptual model juga akan kacau. Di sini adalah permasalahannya. Jadi kita harus benar-benar membangun suatu konseptual sistem image yang benar-benar sesuai dengan konseptual model. Itu tujuan adanya interaksi manusia dan komputer. Jadi mata kuliah ini benar-benar kita membahas mengenai desain. How to get started on interface design, bagaimana kita memulai dalam interface design. Yang pertama adalah kita harus melakukan prototyping. Nah, inilah hasil akhir dari perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Apa sih prototyping itu? Nah, prototyping adalah representasi dari konseptual desain untuk user serta desainer dan stakeholder dalam melakukan interaksi. Dalam berinteraksi, kalau kita tanpa adanya gambaran, tanpa adanya sistem image, pasti akan lebih susah diterima oleh stakeholder, apalagi kepada user. Siapa sih stakeholder itu? Stakeholder itu ya orang yang memesan perangkat lunak kita, orang yang membutuhkan perangkat lunak kita. Prototipe dapat terdiri dari berbagai macam bentuk ya ini ya. Ada cardboard. Nah, cardboard itu apa? Cardboard itu kardus. Ada foam. Foam itu gabus. Ada software. Kita bisa pakai Excel kemarin. Bisa pakai PowerPoint. Bisa menggunakan video. Cuman video tidak bisa interaksi dua arah ya. Kemudian clay. Clay itu apa? Ada yang tahu clay? Yang berbahasa Inggris. Clay. Clay itu tanah liat. Kemudian ada paper kertas. Nah, kemarin kita bahas mengenai paper prototyping. Itu adalah salah satu bentuk dari low fidelity prototyping. Hidden people atau orang tersembunyi. Atau orang yang bisa melalui cerita orang. Kemudian bisa melalui website. Bisa melalui sketsa. Bisa melalui skrip, bisa melalui kartu indeks. Kartu indeks itu kartu yang berupa urutan-urutan. Pertama kita lakukan ini, kartunya ini, lakukan ini, kartunya ini, bentuknya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, gambar berikut merupakan salah satu bentuk dari paper prototyping. Nah, ini ya paper prototyping. Paper prototyping, kita bentuk yang namanya handphone, seolah-olah itu handphone beneran. Kemudian kita buat tampilannya dengan berupa tulisan-tulisan. Itu adalah paper prototyping. Dan ini adalah low fidelity prototyping yang paling klasik dan sangat umum digunakan oleh seorang desainer. Mengapa? Karena dia simple, mudah dibuat, tinggal nyoret-nyoret aja kertasnya, dan interaktif. Katakanlah kalau mau scroll ini tinggal kita buat panjang, kemudian di scroll saja. Seperti itu. Ini ada permasalahan, ini ada studi kasus. Membuat pegangan, membuat universal remote control atau remote control yang bisa digunakan untuk semua benda. Bagaimana caranya? Ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah communication. Discuss ideas with stakeholder. Saat kita mendiskusikan ide dengan stakeholder. Kira-kira mau kita taruh mana ya tombol on-nya? Nah, where is the on button? Kemudian develop requirement and or specification. Bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan requirement dan atau sebuah spesifikasi. Oh, here's something we forgot. Oh, ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi, kalau kita mendevelop requirement dan spesifikasinya benar-benar bagus, pertanyaan ini akan dihilangkan. Oh, here's something we forgot. Atau asumsi ini akan dihilangkan. Learning and problem solving.
setelah kita melalui pembelajaran dan pemecahan masalah, akan ada pernyataan, hey, that will work. Kemudian ada evaluasi interface effectiveness for communication, concepting, communicating conceptual model. Mengevaluasi bagaimana efektivitas dari user interface untuk dibandingkan dengan konseptual model yang dibuat. Oh iya ya, jadi nanti user akan mengatakan, oh iya ya, aku mengerti. Kemudian further develop conceptual and physical design. Setelah di-develop ternyata terlalu berat. Nah, hal ini juga harus kita hindari. Oh, Kirena juga hadir ya. Kirena sama Yusuf hadir ya. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sholat, Pak. Kemudian yang terakhir adalah save time and money. Don't waste time coding, building the wrong thing. Ini sudah sering saya lakukan kesalahan ini. Jadi saya sering develop perangkat lunak, tapi saya nggak paham apa yang dia minta, tinggal saya develop. Kemudian karena saya agile principle ya pakainya, kalau kalian sudah mengenal mengenai SDLC, System Development Life Cycle, itu saya menggunakannya yang agile. Agile itu kita harus melakukan progress report setiap saat atau sesering mungkin. Nah, begitu saya progress report, saya salah terus. Dan saya harus melakukan redesign atau desain ulang. Jadi, kalau tidak ada kesepakatan desain di awal, ini akan membuat kesalahan yang terus-menerus terjadi, sehingga akan menghabiskan waktu dan menghabiskan uang tentunya. Karena kita melakukan progress report juga membutuhkan uang. Banyak perbedaan lain dan tujuan lain yang mungkin terjadi dalam suatu project atau suatu prototyping, katakanlah. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjadi saat kita menjawab sebuah prototyping. Untuk contohnya, layar terlalu ramai, tindakannya yang kurang jelas atau berantakan, misalnya. Screen too crowded, actions not clear, or lost in clutter. Ini adalah pertanyaan yang mungkin terjadi kalau kita tidak mendesain prototipe secara benar-benar bagus. Yang kedua adalah knob versus slider for controlling volume. Tombol atau pakai slider ya, bagusnya untuk mengontrol sebuah volume atau sebuah volume suara misalnya. Dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari beberapa pertanyaan yang mungkin terjadi kalau kita tidak mendesain prototyping dengan sebaik mungkin. Ini ada navigation, contohnya transparent menu versus solid menu. Enaknya bagus mana ya? Bagus transparent menu versus solid menu. How many files to show in the file selection box? Nah, berapa banyak file yang akan ditampilkan dalam file selection box? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Navigation ini kita bahas transparent menu and solid menu versus solid menu. Itu dibahas di low fidelity atau middle fidelity ataupun di high fidelity. Dan bisa menjawab beserta alasannya tentunya. Iya, Pak. Dia, gimana dia? Untuk transparan menu sama solid menu itu biasanya itu di high fidelity, soalnya dia udah kayak masuk ke desainnya. Iya, betul Kan sekali. dia mau pakai transparan atau yang solid. Gitu. Ya, kalau sudah membahas mengenai warna, sudah membahas mengenai kontras, sudah membahas mengenai hal-hal detail seperti ini, pasti ini menggunakan high fidelity prototyping. Tetapi kalau hanya membahas mengenai user flow, hanya membahas mengenai task flow, itu lebih ke low fidelity prototyping. Nah, tadi kan sudah bisa dijawab oleh dia ya. What stage of design would you want to establish this sort of question? Apa tahapan yang kamu gunakan saat mendesain pertanyaan-pertanyaan di sini? Itu tadi menggunakan high fidelity prototyping. Low fidelity prototyping tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi bisa menjawab mengenai konsep model, konseptual model. Jadi high fidelity prototyping dikerjakan
apabila konseptual model sudah betul-betul jelas, sudah betul-betul dipahami oleh desainer, stakeholder, maupun customer atau user. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan pakai itu loh, pakai fitur angkat tangan. Raise your hand. Raise your hand, ya betul. Pas sudah ada notifikasi your meeting will end in 10 minutes. Nah, sebelum kita membuat sebuah prototipe, kita harus membangun, identify user and task to build your prototype around. User dan pengguna dan tugas yang digunakan yang akan dibuat oleh si user. Kemudian kita harus memfinalkan requirement-nya. Kita harus memfinalkan tujuannya. Kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja yang mungkin ditanyakan oleh user, dan kemudian kita harus jawab, kita harus lahirkan ke dalam suatu desain high fidelity, low fidelity, maupun middle fidelity yang benar-benar tepat. When to use different types of prototypes. Kapan kita gunakan perbedaan tipe-tipe dari prototype, jenis-jenis prototype. Low fidelity prototyping digunakan saat kita memilih representasi. Mau kita buat di handphone atau di komputer, perangkat lunak yang akan kita buat, kita harus tentukan terlebih dahulu. Kemudian apabila dibutuhkan desain kasar, maka kita memilih low fidelity prototyping. Rough out interface style itu gaya interface yang kasar. Nah, kalau kita mau memfixkan task walkthrough and redesign, bagaimana suatu task atau suatu task flow atau suatu pekerjaan akan dilakukan, kita harus finalkan di dalam low fidelity prototyping. Kalau di medium fidelity prototyping, kita sudah membahas mengenai fine tune interface atau bagaimana warna yang bagus untuk digunakan dalam suatu interface. Sudah kita bahas mengenai screen design, bagaimana crowded atau enggaknya suatu desain perangkat lunak, ramai atau tidaknya suatu desain perangkat lunak. Heuristic evaluation and redesign, bagaimana kecanggihan dari suatu perangkat lunak. Nah, di high fidelity prototyping kita membahas mengenai usability testing dan redesign. Usability testing itu ketergunaan dari suatu perangkat lunak. Kemudian kita juga membahas mengenai beberapa batasan di dalam perangkat lunak atau limited field testing. Kemudian apabila working system, kita akan menggunakan alpha beta testing. Sesudah itu, kalau kita mau mendesain, itu sudah terlambat. Sebaiknya kita desain secepat mungkin. Dari low fidelity, medium fidelity, high fidelity, jangan sampai working system baru kita membuat desain. Itu akan membuat sistem kita malah terlunta-lunta dan akhirnya akan gagal. Nanti kalau perkuliahan ini berakhir, akan saya share link yang baru ya mungkin ya. Low fidelity prototyping terlebih dahulu. Low fidelity prototyping itu desain kasar, raw itu kasar, cepat dibuat, quick to build, easy to throw away, gampang dibuang. Bukan maksudnya gampang dibuang tuh, bukan gampang dibuang gitu maksudnya. Gampang untuk kita hapus, kemudian kita tulis lagi. Jadi kalau desain paper prototyping ya contohnya ya, di low fidelity prototyping itu kita tinggal cukup pakai pensil saja biar bisa dihapus dan ditulis lagi. Tujuan dari low fidelity prototyping adalah untuk membuktikan suatu konsep atau menunjukkan suatu konsep. Raw, kasar tetapi fleksibel user interface desainnya, kemudian memfasilitasi komunikasi antara user sedini mungkin dengan user sedini mungkin.
dan dapat berguna untuk mengenerate dan mengkerucutkan suatu requirement atau suatu permintaan. Jadi di sini nggak ada warna, nggak ada logo, nggak ada apa-apa. Kita fokus ke flow dan kerucut pertanyaannya ke dalam flow saja. Flow, task flow, user flow, dan lain sebagainya. Kelebihan dari low fidelity prototyping, murah, karena tinggal pakai kardus dan kertas. Kemudian tidak ada polisi itu aturan-aturan yang membatasi. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin surprisingly, yaitu user lebih punya keinginan untuk melakukan kritik. Kemudian menginspirasi untuk lebih kreatif ya, mencari feedback yang lebih kreatif. Kemudian menghindari feedback yang mungkin tidak dibutuhkan. Kemudian mengurangi beberapa mengurangi effort yang mungkin akan memberatkan desain perangkat lunaknya ke depan, sehingga membuat lebih mudah untuk diubah dan diulang lagi, seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Silakan bertanya. Wiljan guyang-guyu kenapa, Wil? Jangan malu-malu kalau bertanya. Ayo, silakan bertanya. Raise your hand. Nah, ini adalah contoh dari low fidelity prototyping ya. Ada IDEO surgical tool itu untuk operasi gigi ya, alat untuk operasi gigi. Ini juga dilakukan prototyping. Siapa yang melakukan prototyping ini mungkin desainer. Jadi desainer kita di sini bisa jadi desainer alat seperti ini. Mempelajari IMK bisa menjadi desainer alat-alat seperti ini. Kita gunakan jepitan rambut, kemudian itu ada alat adanya lah, isolasi sehingga membentuk suatu IDEO surgical tool atau alat untuk mengoperasi gigi. Membedah gigi. Pak, itu kok kayak lem tembak, Pak? Iya, kayak lem tembak. Jadi intinya low fidelity prototyping itu menggunakan alat-alat atau barang-barang yang mudah ditemukan, yang ada di sekitar kita. Seperti itu contohnya. Tadi kan ada paper prototyping, itu kan kertas berserakan di mana-mana, tinggal kita ambil. Tanpa membutuhkan kemampuan untuk coding seperti HTML, CSS gitu, nggak perlu. Jadi kalau kalian mau nggak punya kemampuan HTML, CSS, tapi pengen jadi desainer, bisa. Kalian usulkan diri menjadi UX designer yang akan membuat Wildan, kenapa Wildan? Wildan, silakan bertanya. Ini waktunya tinggal. Bagas mau tanya katanya, Pak. Hah? Bagas mau tanya. Lu kok Bagas mau tanya? Kamu yang raise your hand kok. Bagas, silakan Bagas, tanya. Pak, berarti kemarin kita buat SO itu low fidelity ya? Apa udah masuk ke medium fidelity? Test flow itu pasti masuk ke konseptual model. Di mana konseptual model ini dalam SO, Pak. Hah? Task flow kan? SO semester 1. Oh, sistem operasi. SO. Apa? Bagas? Gimana, Pak? Sistem SO operasi. kemarin semester 1 itu loh, Pak. Kan bikin kayak prototype gitu. Kita bikin prototipe apa? SO ya. Saya kok lupa ya. IoT. Oh, IoT sudah masuk ke middle fidelity prototyping. Bahkan sudah ke high fidelity prototyping kalau sudah bisa dihilirisasi ke seorang customer katakanlah. Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit, jadi saya akhiri dulu. Nanti saya share lagi link referral untuk
untuk melakukan perkuliahan sesi kedua. Oke, sudah pada online lagi ya. Kita lanjutkan saja. Ya, terlihat ya, sudah terlihat semua ya. Idio Surgical Tool yang tadi kita jelaskan sudah sampai sini. Lanjut saja ya. Pendekatan dalam integrasi sebuah prototype ke dalam sebuah produk. Throw away itu artinya buang. Prototype hanya melayani pada user-user tertentu. Itu salah. Prototype itu untuk melayani ke semua customer. Semua dari stakeholder, user, itu harus ditunjukkan prototype-nya. Kemudian, creating prototype must be rapid, otherwise to expensive. Itu jangan kalian masukkan ke dalam pikiran kalian statement-statement seperti ini. Membuat prototype harus cepat, itu tidak boleh. Prototype itu harus dibuat dengan perlahan, hati-hati, karena dengan prototipenya yang sudah fix jadi, itu akan lebih mudah dan memperlancar bagaimana kita membuat. Ini sudah saya buktikan di dalam per-IT-an itu sudah saya buktikan. Saya pernah berpendapat bahwa kalau kita buat prototype harus cepat, biar nanti tidak terlunta-lunta saat kita melakukan coding. Terus bisa di-mute dulu mungkin, tolong di-mute bisa dulu. Kemudian incremental, produk harus dibuat terpisah dalam modul-modul. Setiap komponen prototype harus dites, kemudian difinalkan ke dalam sebuah sistem. Ini yang harus dibuat. Kemudian evolutionary atau bagaimana sebuah sistem dibuat. Prototype menggabungan antara incorporate design, perubahan incorporate design. Itu betul. Kemudian eventually becomes the final product. Saat dia akan menjadi produk final apabila kita menerapkan high fidelity prototyping. AB bisa di-mute mungkin ya. Yang belum di-mute tolong di-mute biar tidak mengganggu perkuliahan. Thank you. Nurul Aini. Nanti saya tanya loh kalau boleh di-mute. Pendekatan dalam scoping prototype functionality. Pertama ada vertical prototype, includes in-depth functionality for only a few selected features. Jadi hanya beberapa fitur saja yang diperdalam. Kemudian we design ideas can be tested in depth, diperdalam lagi di tesnya. Horizontal prototyping, surface layer only include the entire user interface with no underlying functionality. Jadi tampilan depan itu hanya menampilkan entire user interface atau keseluruhan user interface tanpa memperhatikan functionality. Kemudian simulation, no real work can be performed. Dua simulasi dapat dilakukan dalam skenario prototyping. Skenario prototyping ada scripting. Kemudian ada seawalling. Seawalling itu kalau kita membuat prototype tapi melihat hal palsunya atau hanya prototipenya saja, bukan semuanya. Dan dilakukan implemented small part of it. Dilakukan bagian kecil dari itu. Ini adalah contoh dari low fidelity prototyping, yaitu paper prototyping. Paper prototyping termasuk ke dalam common low fidelity technique. Populer di dalam sebuah industri, kemudian despite prevalence of mock-up software tool, terlepas dari penggunaan tool perangkat lunak. Jadi
kita benar-benar nggak menggunakan tool-tool perangkat lunak. Tapi kalau kita pakai, kemarin ada yang pakai Balsamic, ada yang pakai apa ya, Excel, PowerPoint, itu sudah menggunakan perangkat lunak, jadi itu termasuk ke dalam Medial Fidelity Prototyping. Paper prototyping ini populer karena isi itu mudah dibangun, kemudian dapat diubah dengan cepat, mudah ditunjukkan kepada user, kemudian mudah ditempelkan ke dinding dan dikomparasikan atau dibandingkan. Dan yang terakhir adalah mudah didiskusikan dibanding dengan prototyping yang lain yang harus diklik-klik, membutuhkan kemampuan IT seseorang. Paper prototyping material atau bahan untuk paper prototyping, nah, kita bisa pakai whiteboard, magnetic tapes, kemudian transparencies, dapat bersanding bersama other people atau bersama orang-orang dan bersama hardware. Simulating interaction in paper prototyping. Bagaimana kita mensimulasikan paper prototyping. Paper prototyping dapat disimulasikan ke dalam berbagai modern atau berbagai interaksi yang canggih. Complex interaction won't be perfect. Jadi kalau interaksi yang kompleks itu malah tidak bagus. Jadi sebaiknya tadi saya jelaskan di slide sebelumnya itu ada yang incremental ini ya. Product build as paired komponen. Jadi sebaiknya dipisah-pisah ke dalam beberapa komponen yang berbeda. Jadi jangan kita buat paper prototyping itu kompleks desain. Jadi sebaiknya dibuat model yang terpisah-pisah. Requires some imagination on user part. Jadi membutuhkan imajinasi dari user untuk diambil masukan-masukannya sehingga dapat menjadi sebuah nilai tambah dalam suatu desain kita. Memaksa Anda untuk tetap berada di mode desain konseptual. Early design itu konseptual desain. Jadi sebelum kita bangun desain ada namanya konseptual desain yang saya jelaskan di awal tadi. Early design itu sama dengan konseptual model. Dengan beberapa kreativitas, mockup dapat terlahir dengan bagus, interaksinya akan bagus juga. Ini ada video, silakan kalian nanti di searching di YouTube mengenai paper prototyping. Ini ada rapid prototyping, tapi tidak akan saya jelaskan secara detail karena kita di sini membahas bagaimana mengimigrasikan medial fidelity ke high fidelity prototyping. Digital storyboard ini juga contoh medial fidelity prototyping. Kita sudah menggunakan gambar ya. Ini untuk mengoperasikan pompa. Ini bisa pakai slider. Kemudian apabila sudah di atas rata-rata, maka akan muncul danger di sini. Dan lain sebagainya. Teknik scripted simulation dan slideshow. Ini sama seperti tadi, sudah merupakan medial fidelity prototyping, sama seperti yang sudah kalian buat kemarin, sudah menerapkan, kalau yang kemarin pakai Balsamic itu sudah pakai medial fidelity prototyping. Excel juga seperti ini, bisa seperti ini. Beberapa metode testing, behavior testing, itu Wizard of Oz. Jadi dia tidak melihat apa yang sudah dikerjakan user. Jadi apa yang dilakukan user itu dilihat di sini.
Kemudian ini ada pengoperasinya. Ini usernya mengoperasikannya di sini. Yang mengoperasikan orang lain. Atau disebut dengan The Wizard. Ini dilakukan oleh IBM tahun 1984. Maka dinamakan Wizard of Oz, disingkat dengan WOZ. Human simulate system intelligence and interact with user. Jadi yang mengoperasikan adalah human yang berinteraksi dengan user. Dia pay no attention atau tidak memperhatikan orang yang ada di belakang korden atau curtain. User use computer as expected. Wizard sometimes hidden atau orang yang tersembunyi dapat membuat atau mengetes dari apa yang dilakukan oleh user. Ini bagus untuk membuat simulasi secara kompleks, vertikal, functionally, dan testing futuristic ideas. Ini cerita dari Wizard of Oz. Ini adalah ringkasan dari low fidelity prototyping. Jadi prototyping yang dapat mempercepat atau speed up design and lower overall cost, dapat mempercepat desain dan dapat mengurangi biaya secara maksimal. Itu adalah prototype dari low fidelity prototyping. Memperbolehkan user untuk react atau bereaksi pada desain dan mensuggest atau membuat sebuah statement atau membuat mengomentari perubahan. Prototype dan skenario are used through design. Jadi prototype dan skenario digunakan dalam sebuah desain. Low fidelity bagus dalam brainstorming dan memilih konseptual model. Medium atau high fidelity prototyping bagus untuk membuat warna, detailing desain, dan lain sebagainya. Low fidelity prototyping ada beberapa macam, ada paper, sketching, storyboard, scripted simulations, dan Wizard of Oz. Selanjutnya kita akan membahas mengenai medium fidelity prototyping. Medium fidelity prototyping adalah prototype yang menggunakan sebuah komputer atau menggunakan perangkat lunak. Nah, tadi yang saya contohkan dulu menggunakan Excel, kalian menggunakan Balsamic, itu adalah contoh dari medium fidelity prototyping. Engaging for end user. Jadi di sini kita desain bersama dengan user akhir atau user dari customer kita. Mensimulasikan beberapa fitur dalam sebuah interface yang interaktif. Dapat dites oleh beberapa desain isu sekaligus. Jadi dites oleh beberapa orang bisa. Sedangkan untuk paper prototyping, ini harus manual ya, ditesnya satu persatu orang. Kalau kita pakai komputer, kan kita sudah copy, sudah share soft copy-nya, jadi bisa dites ke beberapa orang sekaligus. Kelemahan dari medium fidelity prototyping, blind people to measure representational flaws because of a tendency to focus on more minor detail. Jadi orang lebih fokus kepada kesalahan kecil, kesalahan minor. Seperti contohnya penggunaan warna yang kurang tepat di sini, di situ, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat task flow-nya tidak konsisten lagi. Tidak konsisten membahas task flow. Jadi benar kalau high atau medium fidelity harus didesain apabila konseptual model benar-benar sudah terdeliver dengan terbaik mungkin. Users lakukan to change challenge designer. Jadi user harus di sini akan mengetes kemampuan dari desainer. Jadi bagaimana desainer membuat suatu tampilan dengan bagus. Jadi dia tidak lagi membahas mengenai task flow atau user flow, tapi malah mengetes dari desainer. Manajemen making it's real. Jadi manajemen atau stakeholder itu mungkin malah berpendapat kalau ini adalah program yang nantinya akan difixkan. Kok seperti ini jadinya, padahal ini baru medium fidelity prototyping.
Itu adalah kelemahan dari medium fidelity prototyping. Kenapa tadi stakeholder berpikir bahwa ini adalah software yang real? Kenapa? Ada yang bisa menjawab ya? Yang bisa menjawab, kenapa stakeholder atau manajemen sudah berpikir bahwa ini adalah desain yang mungkin sudah jadi? Padahal ini baru gambaran-gambaran saja. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Raise your hand. 3, 2, 1. Saya tunjuk ya. Devia? Devia? Iya, Pak. Kira-kira kenapa stakeholder malah berpikir kalau ini adalah real atau final product? Kan tadi ada beberapa simulasinya, terus bisa dikasih logo, tapi mungkin belum sampai pewarnaan. Ya. Jadi di dalam sini sudah ada, kadang sudah ada warnanya, kadang sudah ada logonya, kadang sudah ada ininya, malah manajemen itu berpikir, loh kok cuman seperti ini programnya, jadi membuat manajemen kecewa. Jadi harus kita jelaskan, ini adalah tahap kedua dari pembangunan desain. Ini adalah medium fidelity prototyping. Seperti itu. Belum final product. Final product dilakukan setelah ini, ada tahap berikutnya lagi namanya high fidelity prototyping. What is the difference between low and medium? Apa perbedaan dari low dan medium prototyping? Dalam 10 tahun terakhir ada banyak powerful tool atau alat-alat yang powerful. Make it very easy, allow Fittrade to generate mockup. Ada banyak alat yang bisa mengenerate mockup secara otomatis. Terlihat seperti asli dan membutuhkan effort yang sedikit. Apa sih itu? Ada balsamic. Kemarin yang pakai balsamic siapa? Priscil. Kelompoknya Priscil kalau nggak salah. Pakai balsamic. Kemudian Axure. Low or medium, usually not high. Karena high fidelity prototyping kita sudah harus menggabungkan HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Kalau kita membuat suatu web program. Many dimensions of fidelity. What are ways prototype can be true to life? Visual realism. How real it looks, polished, graphic, imaginary. Jadi banyak. Ini adalah hal-hal yang bisa kita masukkan ke dalam middle fidelity prototyping. Visual realism, physical realism, contohnya adalah 3D, huruf shape atau bentuk, rasa, dan lain sebagainya. Scope, how many functions include horizontal dan vertikal. Functionally, what actually works, web app, links, live, dan lain sebagainya. Data operates on real or versus fake data. Autonomy operates alone versus requires supervision. Kemudian ada platform, interim versus final implementation. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari fidelity prototyping. Ini complicated, jadi slow, expensive juga untuk membangun suatu fidelity prototyping. Each prototyping tool has strengths and weakness. Tiap alat prototyping memiliki kelemahan dan kelebihan. Dapat maybe better apabila yang lebih bagus adalah yang efisien dan capable atau memiliki kemampuan lebih untuk beberapa dimensi yang sudah kita jelaskan bersama. Kamu mungkin membutuhkan multiple tool through your design life cycle. Jadi kita mungkin nggak cuman kalau pakai balsamic nggak cuman pakai balsamic saja. Kita perjelas menggunakan PowerPoint. Kita perjelas menggunakan video. Video itu juga merupakan salah satu middle fidelity prototyping. Kalau videonya yang biasa-biasa saja.
Matching game. What medium makes most sense? Jadi ini adalah game sebenarnya ya. Ini adalah game di mana kalian harus mematchingkan antara prototyping medium ke dalam di sini dimensi dari prototyping. Tapi ini kita kerjakan nanti setelah perkuliahan selesai. A competitive analysis of prototyping tool. Jadi ini adalah beberapa perbedaan antara analisis antara beberapa prototyping tool. Di sini ya membandingkan beberapa prototyping tool, antaranya adalah Envision, kemudian ada Flinto, ada Principle, ada Proto.io, ada Origami Studio, kemudian ada Framer. Ada yang pernah pakai ini? Ada yang pernah pakai beberapa tool yang sudah disampaikan di sini? Belum pernah yang Belum pernah. Mungkin suatu saat kalian bisa mencoba menggunakan Proto.io. Jadi biasanya yang merekrut desainer UX itu adalah startup yang sudah besar seperti Bukalapak, seperti Tokopedia, Lazada mungkin, atau mungkin kalian kerja di Google, jadi UX designernya itu bisa jadi. Jadi kalian mungkin nanti membutuhkan Proto.io ini karena dia dikomparatifkan dengan perangkat lunak lainnya, dia unggul, semuanya centang semua. Ini saya ambil dari UI UX.blog, quest for the perfect prototyping tool. Jadi saya nggak bicara sendiri ya ini, saya pakai dasar. You can even make medium fidelity mockup look low fidelity. Jadi kalian bisa membuat low fidelity prototyping menggunakan tool-tool dalam pembuatan medium fidelity prototype. Seperti yang sudah saya gunakan kemarin, ada Excel. Saya membuat Excel-nya itu tanpa ada logo, tanpa ada warna. Jadi itu bisa kita sebut sebagai low fidelity prototyping, walaupun pada praktiknya kita menggunakan komputer. Penggunaan komputer dalam membuat desain adalah contoh dari medium fidelity prototyping. Tapi kita bisa lahirkan sebagai low fidelity prototyping. Seperti itu. Ini adalah balsamic low to medium. Kalau kalian kemarin yang pakai balsamic dikasih warna enggak? enggak. Enggak ya, berarti kalian melakukan hal ini. Jadi kalau kalian membuat medium to low. Kalau membuat low to medium, tinggal dikasih warna saja. Tinggal dikasih warna, tinggal dikasih logo, dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau membuat high fidelity prototyping, harus coding, harus ada penulisan scripting di dalamnya. Perbedaan antara medium to high fidelity prototyping sekarang. Di dalam perbedaan ini ada increasing in completeness and detail. Jadi ada detailing di dalam high fidelity prototyping. Intinya adalah mendetailkan apa yang sudah kita buat, kemudian kita bisa menggunakan beberapa standar UI mockup. Contohnya ada Visual Basic, Python, Java, Flash, pakai Flash, pakai HTML, CSS, jQuery, JavaScript, dan lain sebagainya ya. Ini ada contoh-contohnya, scripting language, JavaScript libraries, Python, dan lain sebagainya. A prototyping platform can be medium or high fidelity, depends on how you use it. Medium itu cuman pakai komputer, keduanya pakai komputer ya. Kalau kita mendesain HTML, CSS itu kan pakai komputer juga. Tetapi di sana sudah mengimplementasikan scripting language, jadi bisa dikategorikan sebagai high fidelity prototyping. Dan apabila sudah final desain kita, itu langsung bisa didevelop oleh seorang UI designer. Jadi tinggal dia tinggal dia copy, kemudian dia masukkan ke dalam
tinggal ditambahi coding sudah jadi perangkat lunak. Jadi UI designer membutuhkan itu. Situasi saat ini untuk prototyping tool versus developing on final platform. For simple prototyping kita tinggal pakai Balsamiq atau Azure, HTML, PowerPoint. Balsamiq saya belum pernah pakai ya Balsamiq. Balsamiq bisa diekspor ke dalam HTML enggak? Halo? Belum nyoba, Pak. Belum nyoba. Tapi mungkin bisa ya. Kemudian more advanced feature seperti text to speech dan lain sebagainya itu harus kita tambahkan di script yang lain. Advanced UI still require scripting language library seperti HTML, CSS, JavaScript, command line tool, CLI, Python, processing menggunakan Java, membutuhkan C++, kemudian Objective-C dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari high fidelity prototyping menggunakan Flash. Ini juga menggunakan Flex kalau ini. Ini juga menggunakan Flash, Sonic Stage Music Synchronization Tool pakainya Flash. How do you know when you have or need a high fidelity prototyping? Kapan kita lebih tepat pakai high fidelity prototyping langsung tanpa menggunakan low fidelity prototyping, kira-kira bisa nggak? Halo, kira-kira bisa nggak kalau kita langsung ke high fidelity prototyping tanpa melalui low fidelity atau middle fidelity prototyping? Bisa. Kenapa? Ya karena kan tinggal desain, Pak. Tapi masalahnya kalau langsung desain nanti ke stakeholder-nya banyak revisi mungkin karena nggak sesuai dengan keinginannya. Iya, betul bisa. Tapi hal ini akan memperlambat pekerjaan malahan. Nah, bisa karena apabila perangkat lunak yang kita bangun itu perangkat lunak yang simple, scope-nya sudah komplit, sudah nggak ada pertanyaan lagi mengenai task flow, user flow, dan lain sebagainya. Desainnya tidak rigid, tidak terlalu rumit. Jadi tinggal kita bangun high fidelity prototyping tanpa membangun low fidelity dan middle fidelity prototyping. Nah, ini grup, silakan kalian membuat kelompok. Ini kelompok itu kelompok UTS, kelompok UAS, silakan. What are the main challenge that your prototype mean to solve? Apa di dalam diskusi silakan kalian posting ini. Apa challenge utama atau hambatan utama dalam kalian memecahkan suatu prototyping di dalam desain yang kalian buat. Desain UAS-nya ya. What fidelity seems right for your prototype? Apa fidelity yang paling tepat digunakan untuk sistem yang Anda buat? Kalian misalnya Pupun itu membuat sistem apa ya Pun? Katakanlah sistem akreditasi lah. Butuh nggak sih low fidelity? Butuh nggak sih high fidelity? Jelaskan alasannya apa. What dimensions you need to consider? Apa batasan-batasan yang perlu kalian pertimbangkan di dalam pembuatan desain kalian? Kalau sudah ada notifikasi lagi, 10 menit lagi. Apa tool yang mungkin tepat kalian gunakan dalam proyek kalian? Itu yang terakhir. Ini next aja. Karena UAS next week, kita tanggal 22 ya, kita sepakati ya. Tanggal 22 kita sepakati implementasi high fidelity prototyping ke dalam program yang kalian buat. Ya, 7 ya, sepakat ya. Sudah kita sepakati bersama kemarin. Kemudian ringkasan low fidelity dan high fidelity prototyping. Kalau low fidelity
complete functionality, kemudian high fidelity. Kalau low fidelity chip, kalau low fidelity lebih, kalau high fidelity lebih interaktif. Yang sebelah sini adalah high fidelity, yang sebelah sini adalah low fidelity. Kalau low fidelity mudah dibangun, kemudian user driven, facilitate to communication, memfasilitasi untuk komunikasi dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca di dalam slide yang sudah saya share. Beberapa tool available yang dapat digunakan adalah Balsamiq, Axure, Adobe Suite, Microsoft Office Suite, PPT, and Excel can be useful. Not that many tools have 30-day free trial. Ada yang mungkin menggunakan 30 hari batasannya. Oke. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Saya beri waktu 5 menit saja. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pak, kalau Ya, silakan Pupun. Pak, kalau semisal kita mengubah ide ke low fidelity itu cara mudahnya gimana ya, Pak? Kalian sudah sampai mana misalnya? Sudah sampai high fidelity, terus mau diubah ke low fidelity? Enggak, itu seumpama kita mau merubah dari ide-ide kita buat aplikasi itu ke low fidelity itu caranya gimana? Oh, caranya gimana? Ya, silakan dibangun. Kalian mau bangun dari mana low fidelity-nya? Misalnya, Pupun punya ide apapun. Contohnya, satu aja. Membuat startup apa misal? Toko online mungkin? Toko online. Kalian harus cari tahu dulu siapa user yang akan kalian jadikan sebagai penjual, siapa user yang akan kalian jadikan sebagai pembeli, seperti itu. Misalnya, yang belum ada saat ini kan toko online untuk menjual padi atau beras langsung dari tengkulak atau langsung dari petani misalnya. Itu kan belum ada ya. Jadi kalian harus mengembangkan, harus memiliki suatu perasa, indera perasa di mana kalian merasakan menjadi seorang petani dan kalian menjual. Petani itu kan penguasaan teknologi digital atau literasi digitalnya kurang. Jadi kalian membangun low fidelity yang benar-benar tepat guna untuk digunakan petani biar tidak bingung caranya gimana. Seperti itu pun contohnya. Jadi harus memiliki kalian menjadi seolah-olah menjadi seorang petani seperti itu. Halo, Pupun? Baik, Pak, terima kasih. Oke, cukup. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Masa tidak ada yang mau tanya? Saya, Pak. Oh, silakan. Yuk, silakan. Bang. Aduh. Mungkin bisa di-sharing pengalamannya, Pak. Siapa aja yang pernah, stakeholder siapa aja yang pernah berlangganan dengan Bapak, dan mungkin kendala tersulitnya dan yang pernah Bapak alami selama jadi seorang UI designer dan web developer. Saya sebenarnya bukan UX designer ya. Saya lebih ke full stack developer karena saya mengerjakan dari sistem operasinya sampai dengan mengerjakan desainnya sampai codingnya saya sendiri saya kerjakan. Yang paling susah adalah saat saya di UNES. Saat saya di UNES itu saya bertemu dengan berbagai macam customer, berbagai macam user. Di mana user tersebut kadang itu hanya pengen buat sistem seperti ini tanpa memberikan desain atau memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi saya harus berpikir lebih dalam dan lebih jauh mengenai desain yang akan saya bangun. Tapi saat ini saya sudah nggak lagi membuat sistem di UNES. Saya sekarang fokus proyek-proyek bersama dengan PT dan perusahaan. Dan kebetulan di sana sudah ada analisnya, sudah ada analisnya, jadi dia sudah bisa memberikan gambaran kepada saya dengan lebih tepat dan lebih gampang untuk saya mengerti, seperti itu. Biasanya di perusahaan yang lebih besar memiliki analis desainer yang lebih mumpuni sendiri-sendiri.
Seperti itu, Bang. Oke, cukup? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan bertanya. 4 minutes ago. Yang bertanya. Saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Saya akhiri saja perkuliahannya. 15 pertemuan sudah usai. Sudah selesai kita lakukan 15 pertemuannya. Alhamdulillah, selama 15 pertemuan ini dengan berbagai kendala yang ada, salah satu kendala yang terberat adalah adanya COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung, seperti semester kemarin kita bisa bertemu secara langsung. Jadi interaksinya bisa lebih jelas daripada perkuliahan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kendala, segala hambatan, segala perkataan yang mungkin salah dari diri saya. Semoga teman-teman mahasiswa tetap bisa memahami apa yang saya sampaikan dan mendapatkan ilmu ini dan dapat dimanfaatkan di kemudian hari sebaik mungkin. Ya. Amin. Saya pesan untuk mahasiswa bisa menggunakan ilmu ini sebaik mungkin dan nanti bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Kalau karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan doa ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.